Laut juga itu adalah dikombinasikan dengan penangkapan. Nggak bisa, nanti bisa jadi alasan bahwa sudah selesai kok, pagarnya nggak ada, walaupun bukti-bukti lain ada. Tapi harus dibarengi dengan penangkapan tuh. Aldi Hanafiah, si Encun, Sandi Marta Praja, yang sudah disebut-sebut namanya. Masa nggak bisa diproses yang begitu? Gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa Aguan ini harus dicekal. Bisa-bisa dia kabur, ya, ke Singapura, ke Cina, gitu. Bisa hilang ini. Jadi seharusnya dengan indikasi-indikasi yang sekarang harus dicekal, ya, ditangkal, ya, nggak boleh bisa kabur dia, gitu. Nah, yang ketiga, ini kan proses hukum. Insya Allah rakyat melalui gugatan hukum ini menang nanti dalam perjuangannya. Ya. Kita hancurkan secara hukum dan itu sah. Maka nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan lama-lama, tapi yang terpenting saya sampaikan ada satu berita gembira. Presiden kita, Bapak Prabowo, berada di pihak rakyat. Tanda ini. Jadi Pak Prabowo dalam 100 hari kerjanya kelihatan bahwa beliau berpihak pada rakyat. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan kita, Pak Kojinuddin, setelah kita berpanjang lebar, berkeras-keras dengan publik, akhirnya hari ini semua datang, kecuali Pak Erlangga yang dia menggunakan kuasa, tapi sekretariat kementerian, nah ini nggak boleh. Jadi nggak ada ceritanya alat negara untuk membela pribadi, itu nggak ada. Oke, jadi kesimpulannya, tidak usah khawatir dan kita terus berdoa. Bapak Prabowo yang pernah jadi teman saya juga, saya kenal beliau itu, membela kita, membela rakyat, karena memang rakyat yang dirugikan, ditindas. Itulah yang paling penting saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya sampaikan. Sudah disebutkan tadi oleh Bapak Sugeng Waras. Jangan ragukan Prabowo. Sekali lagi, jangan ragukan Prabowo 100 hari ke depan. Itu fakta nanti. Lihat nanti gerakan beliau. Saya minta dari pengadilan ini tidak tertunda lagi. Sudah 3 kali, keempat kalinya lagi seperti ini. Macam apa yang seperti begini, hanya soal administrasi. Padahal itu bisa disahkan oleh notaris. Saya harap ke depan tidak ada lagi penundaan setelah yang keempat kalinya ditunda. Demikian itu yang saya sampaikan, bahwa jangan ragu dengan keputusan 100 hari ini. Kami sudah dapat masukan, kami sudah dapat kisi-kisi bahwa insya Allah akan bertindak dan memihak kepada rakyat. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi sama yang saya akan sampaikan seperti ini nih. Jadi berbesar hatilah, semangat ya, perjuangan ini jangan sampai redup dan berhenti di tengah jalan. Karena ini adalah kemenangan buat rakyat Banten, rakyat seluruh Indonesia. Seperti ini sudah bermunculan di Sumatera, di apa tadi itu yang kemarin itu sudah mangrove, itu sudah dicabut-cabut semua itu tuh, sudah di ini nih. Ini sudah bermunculan semua ini. Itu akan habis satu model yang ada sekarang ini yang dilakukan oleh PIK 2 dengan proyek PSN. Harapan saya ke depan para pelaku-pelaku kebijakan untuk mematuhi
apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Karena ini dia tidak main-main ini. Presiden memerintahkan kok. Langsung kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Diperintahkan langsung dieksekusi. Tapi saya dengar ada penundaan lagi. Ini hal-hal yang tidak boleh akan terjadi seperti itu. Namanya perintah Presiden itu tuh satu, tidak boleh dibantah. Karena hak prerogatif Presiden itu memang sudah diundangkan. Apa maunya Presiden? Tidak mungkin mengambil kebijakan yang salah. Sekali lagi, harapan saya, patuhi, ikuti saja, jangan kecil hati, semangat terus bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk maju dalam perjuangan. Ini adalah kemenangan sudah di depan mata kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pagar mulai dibongkar, jadi dari laut diangkat. Maka itu harus digantikan oleh aguan. Aguannya yang ditenggelamkan. Aguannya harus dibuat ke laut. Jadi pagarnya diangkat. Nah, aguannya lelepkan gitu ya. Itu penggantian namanya. Artinya apa? Kesempatan kita sekarang untuk terus menuntut dan menenggelamkan aguan. Gitu. Kemudian pembongkaran pagar laut juga itu adalah dikombinasikan dengan penangkapan. Nggak bisa, nanti bisa jadi alasan bahwa sudah selesai kok pagarnya nggak ada, walaupun bukti-bukti lain ada. Tapi harus dibarengi dengan penangkapan tuh. Aldi Hanafiah, si Encun, Sandi Marta Praja, yang sudah disebut-sebut namanya. Masa nggak bisa diproses yang begitu? Gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa aguan ini harus dicekal. Bisa-bisa dia kabur, ya, ke Singapura, ke Cina, gitu. Bisa hilang ini. Jadi seharusnya dengan indikasi-indikasi yang sekarang harus dicekal, ya, ditangkal, ya, nggak boleh bisa kabur dia, gitu. Nah, yang ketiga, ini kan proses hukum. Insya Allah rakyat melalui gugatan hukum ini menang nanti dalam perjuangannya. Ya. Kita hancurkan secara hukum dan itu sah. Maka nanti secara politik juga akan diuji. Apakah Prabowo benar membela rakyat atau Prabowo pura-pura saja membela rakyatnya. Diuji saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus ada dua mazhab. Mazhab percaya kepada Prabowo, mazhab tidak percaya kepada Prabowo. Baru seimbang itu. Sehingga ujungnya hukum menang, politik menang, para penjahat dihukum. Dan kalau sudah sekarang terbukti itu bahwa adanya pagar itu untuk reklamasi. Jadi untuk membuat tanah yang ditimbulkan. Berarti sudah ada tanah lain juga. Soal HGB tadi. Ini makar. Ini subversif. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Hukum mati minimal 20 tahun. Tapi hukum mati aguan, hukum mati Airlangga, hukum mati Jokowi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.